Materazzi ungkap, Guardiola ingin boyong Barella dari Inter Milan. Legenda Inter Milan, Marco Materazzi mengungkapkan bahwa pelatih Manchester City, Pep Guardiola ingin merekrut Nicolo Barella. Dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Materazzi juga mengatakan bahwa level Barella setara dengan bintang The Citizens, Rodri. Barella, Calhanoglu, dan Mkhitaryan akan menjadi starter melawan AC Milan, ujar Materazzi, seperti dilansir Football Italia. Bagaimana performa Barella saat melawan Manchester City? Mudah dipahami mengapa Guardiola sangat ingin merekrutnya. Bagi saya, Barella sama berharganya dengan Rodri. Peran mereka berbeda, tetapi levelnya sama. Barella dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga Manchester City versus Inter Milan, yang berakhir 0-0 dalam matchday pertama Liga Champions, di Etihad Stadium. Ia bukan satu-satunya pemain Inter yang dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester City di masa lalu. Alessandro Bastoni juga disebut-sebut masuk dalam daftar incaran Pep Guardiola, meski kabar ini dibantah sang pelatih. Nasib Fonseca di ujung tanduk, AC Milan wajib menang lawan Inter. Nasib pelatih AC Milan, Paulo Fonseca berada di ujung tanduk. Manajemen Rossoneri kabarnya bakal memecat Fonseca, jika timnya gagal mengalahkan Inter Milan di laga Derby della Madonnina, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Sebagaimana dilansir Il Corriere dello Sport, bahkan hasil imbang melawan Inter tidak akan cukup menyelamatkan Paulo Fonseca dari ancaman pemecatan. Sementara itu, Igor Tudor tengah dipertimbangkan sebagai calon penggantinya. Fonseca berada di bawah pengawasan ketat, setelah hanya menang sekali dari 5 pertandingan mereka, sejauh musim ini di semua ajang. Beberapa laporan mengklaim Rossoneri akan memecat pelatih asal Portugal itu, jika mereka gagal meraih poin penuh melawan rival sekota, Inter di laga pekan kelima Serie A. Fonseca wajib mengalahkan Inter untuk menghindari pemecatan. Jadi, pertandingan melawan Nerazzurri di Serie A disebut-sebut bakal jadi penentu nasib Paulo Fonseca di AC Milan. Penasehat senior Rossoneri, Zlatan Ibrahimovic tidak senang dengan hasil dan penampilan tim mereka di bawah asuhan pelatih yang baru direkrut tersebut. Pertahanan mereka musim ini lebih rapuh ketimbang era pelatih Stefano Pioli. Corriere dello Sport mengonfirmasi bahwa Maurizio Sarri, Edin Terzic, dan Thomas Tuchel tengah dipertimbangkan sebagai calon pengganti Fonseca. Namun, nama baru muncul dalam daftar pantauan Milan, yakni mantan pelatih Lazio dan Hellas Verona, Igor Tudor. Inter Milan raup hadiah uang tahap awal Liga Champions musim ini, sebesar 41 juta euro. Inter Milan dikabarkan bakal mengantongi hadiah uang tahap pertama Liga Champions, di atas 40 juta euro. Liga Champions musim ini telah dimulai pekan ini dengan menggunakan format baru, yang menyajikan lebih banyak pertandingan. Di sisi lain, sistem baru ini juga akan menghasilkan pemasukan yang lebih besar bagi klub, ketimbang musim-musim sebelumnya. Menurut Calcio e Finanza via FVC Internews, klub-klub akan segera menuai hasil awal saat UEFA mendistribusikan cicilan pertama musim ini. Total uang yang akan dibagikan sebesar 1,3 miliar euro. Sementara itu, 5 perwakilan Serie A akan mengumpulkan total 180 juta euro. Inter meraup pemasukan tertinggi di antara klub Serie A dengan mengantongi 41,41 juta euro. Ini termasuk partisipasi mereka di League Pass, senilai 17,87 juta euro. Mereka juga menerima bagian dari pangsa pasar Italia. Nerazzurri berstatus juara Serie A, dan telah menjadi tim tersukses di Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah mencapai final pada 2022. Oleh karena itu, pangsa pasar Inter lebih tinggi ketimbang kontingen Italia lainnya. Meski demikian, Juventus tidak terlalu jauh tertinggal dari Inter. Si Nyonya Tua meraup 40,68 juta euro. Meski absen di edisi sebelumnya, Bianconeri masih bisa mengandalkan koefisien UEFA mereka yang layak. Ingin hapus klausul buyback Fabian,
Bologna siap capai kesepakatan dengan Inter Milan. Bologna dikabarkan siap mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan Inter Milan, terkait penghapusan klausul buyback dalam kontrak Giovanni Fabian. Hal ini menurut Il Resto del Carlino via FVC Internews, bahwa Bologna ingin mempertahankan Giovanni Fabian setelah musim ini berakhir, jadi mereka ingin segera mencapai kesepakatan dengan Inter terkait klausul tersebut. Inter Milan menjual Fabian ke Bologna pada musim panas 2023 lalu. Namun, Inter menyertakan klausul pembelian kembali alias buyback atas Fabian dalam kesepakatan dengan Bologna senilai 12 juta euro, yang dapat diaktifkan pada tahun 2025 mendatang. Banyak laporan di Italia yang memperkirakan Nerazzurri akan mengaktifkan klausul ini, meskipun mereka tidak bermaksud mempertahankan gelandang berusia 21 tahun itu. Berdasarkan nilai pasarnya yang terus meningkat, Inter bisa saja langsung meraup untung besar dengan menjualnya ke klub lain. Jadi menurut Il Resto del Carlino, Bologna ingin menghindari skenario ini dengan mengamankan kesepakatan baru dengan Nerazzurri. Ini bisa membuat klub Emilia itu membayar Inter sejumlah uang demi bisa menghapus klausul pembelian kembali dalam kontrak Fabian. Jika mereka berhasil meyakinkan Inter, maka Bologna akan mendapatkan kendali penuh atas masa depan Fabian. Jeda internasional Oktober menanti, Dumfries dan De Vrij dapat panggilan timnas Belanda. Dua penggawa Inter Milan, Denzel Dumfries dan Stefan De Vrij mendapat panggilan ke timnas Belanda, menjelang bergulirnya jeda internasional Oktober tahun 2024. Meskipun jeda internasional September baru saja berakhir, pelatih Belanda, Ronald Koeman sudah membuat rencana untuk jeda berikutnya. Mantan pelatih Barcelona dan Everton itu telah merilis skuad utama yang berisi 26 pemain, yang nantinya mungkin akan disesuaikan tergantung pada cedera dan masalah lainnya. Tim nasional merilis daftar skuad mereka melalui unggahan di akun X resmi, dan seperti biasa, duo Nerazzurri menjadi bagian dari pilihan Koeman. Daftar tersebut juga mencakup gelandang baru Juventus, Teun Koopmeiners dan duo Manchester United, Joshua Zirkzee dan Matthijs de Ligt. Meskipun menghadapi persaingan ketat untuk posisi bermain masing-masing di timnas Belanda, baik Dumfries maupun De Vrij memainkan peran penting di Euro 2024. Belanda akhirnya tersingkir di babak semifinal, di tangan Inggris lewat gol Ollie Watkins di menit akhir laga.